Agenda reses anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Made Urip terus berlanjut. Kali ini, Ketua DPP PDI Perjuangan 2 periode itu, turba atau turun ke bawah menyambangi ratusan generasi milenial yang kompak hadir dari 9 Banjar se-Desa Pejaten. Reses yang ditutup dengan kegiatan simakrame politisi senior PDI Perjuangan itu dipusatkan di wilayah Banjar Dalam Baleran, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Tabanan. Sepak terjang Made Urip makin menggema karena selaku anggota DPR RI 4 periode sangat dikenal petani dan keramu subak sebagai wakil rakyat sejuta traktor. Seperti saat reses bersama anggota DPRD Tabanan Iwayan Sudiana alias Wayan Gading yang juga caleg DPRD Tabanan Dapil Kediri dan marga nomor urut 4. Tatap muka diawali dengan agenda reses itu langsung disambut positif oleh para tokoh masyarakat Tabanan bersama ratusan pengurus dan anggota Seketruna dan Truni Jegek Bagus Desa Pejaten. Usai menggelar agenda reses dilanjutkan dengan agenda simakrame sekaligus sosialisasi Pileg dan Pilpres dengan menunjukkan tata cara pencoblosan saat pemilu 17 April 2019. Pada kesempatan itu, Ketua ST Pancalaksana Dharma Banjar Jadi Anyar, Wasudewa Bhattacharya mengucapkan terima kasih kepada Made Urip dan Wayan Sudiana yang sudah banyak membantu generasi muda maupun STT di Desa Pejaten. Dikatakan kiprah kedua politisi Partai Belambang Banteng tersebut sudah menunjang keberadaan generasi milenial. Diharapkan bantuannya terus berlanjut untuk memajukan generasi muda. Kami dari STT di 9 Banjar di Kecamatan Kediri mengucapkan terima kasih kepada Bapak anggota DPR RI, Bapak Made Urip, beserta Bapak anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Bapak Wayan Sudiana, karena telah banyak membantu kami di STT di Kecamatan Kediri ini guna menunjang dan memajukan keberadaan kami di STT. Sementara itu, anggota ST Esadala Banjar Baleran Pejaten, Niputu Nia Risma Handriani mengakui sepak terjang Made Urip dan Wayan Gading selama ini. Mereka sudah sering didengar sangat banyak memberikan bantuan. Dikatakan mereka berdua sebagai pemimpin yang rajin belusukan ke desa-desa. Salah satunya setiap kegiatan STT, Made Urip dan Wayan Gading selalu kompak hadir meskipun dalam kesibukannya. Selaku generasi milenial berharap Made Urip dan Wayan Gading tak lupa dengan generasi milenial, sehingga ia berdoa agar kembali terpilih menjadi wakil rakyat nantinya. Saya berharap semoga Pak Urip dan Pak Gading tidak lupa ya dengan generasi milenial saat ini. Semoga tetap jaya dan terpilih di RI maupun provinsi maupun kabupaten di Tabanan. Saat simakramennya, Made Urip yang turun berpaket dengan Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiratama dan Wayan Sudiana mengaku kembali ditugaskan partai sebagai caleg DPR RI Dapil Bali di nomor urut 1 dari PD Perjuangan. Dirinya diundang langsung turun untuk bertatap muka sekaligus menjalankan tugas negara di daerah pemilihan masing-masing untuk menggelar reses atau agenda kegiatan di luar gedung. Khusus untuk agenda reses ini, resmi dibiayai oleh negara yang dilaksanakan 4 kali selama setahun untuk berdialog dengan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya agenda kali ini mendengar masukan generasi muda yang biasa disebut generasi milenial. Anggota DPR RI semuanya ada di daerah pemilihannya masing-masing dalam rangka untuk melakukan tugas negara yaitu reses untuk berdialog dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya, termasuk juga ingin mendengarkan masukan-masukan dari adik-adik Seketruna Truni yang merupakan generasi muda kita yang sering disebut generasi milenial ini. Nah, kegiatan ini dibiayai oleh negara itu. Jadi yang harus dipertanggungjawabkan dan juga dilaporkan. Terkait pemilu dan Pileg 2019 ini, para generasi muda suaranya akan penentu nantinya. Diharapkan semuanya paham proses demokrasi saat 17 April 2019. Sekaligus memohon dukungan dan doa restu karena selaku Ketua DPP PD Perjuangan, kembali ditugaskan partai maju menjadi caleg DPR RI Dapil Bali nomor urut 1 dari PD Perjuangan. Tim Liputan melaporkan.